Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-92, yang mana dalam spoiler kali ini kita akan diperlihatkan kembali pertarungan antara Susanoo no Mikoto versus Okita Shoji, yang mana babak ronde ke-10 akan segera berakhir. Dan kita diperlihatkan nih Okita Shoji yang mulai terpojok, Susanoo no Mikoto yang mulai intens dalam penyerangan, bahkan Okita Shoji yang menyiapkan strategi yang sangat dahsyat untuk mengalahkan Susanoo no Mikoto. Tak hanya itu juga, di sini Sensei juga akan membahas terkait spoiler manga spin-off Record of Ragnarok Dewa versus Dewa, yaitu chapter kedua, pertarungan antara Dewara versus cucu lain, dan juga tambahan bonus chapter Record of Ragnarok yang memperlihatkan Jack the Ripper, Hulk, dan juga Gear. Jadi, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu kembali ke pertarungan antara Susanoo no Mikoto versus Okita Shoji. Kita lihat di sana, Susanoo sudah memasang kuda-kuda dengan mengatur jarak menggunakan tangan kirinya untuk melesatkan serangan yang tidak akan bisa dihindari oleh Okita Shoji. Dan nama dari serangan itu adalah Tenma Anti Mugen. Setelah itu, tiba-tiba saja panel berpindah memperlihatkan Jack dan juga Hulk yang sedang memerhatikan pertarungan tersebut. Jack sepertinya tahu titik kelemahan dari Susanoo no Mikoto karena pada saat ini Jack sedang mengaktifkan kemampuan mata kanannya yang bisa melihat emosi. Menurut pandangan Jack the Ripper, seharusnya Okita Shoji menyerang terlebih dahulu tangan kiri milik Susanoo no Mikoto karena menurutnya itulah pusat kekuatan milik Susanoo no Mikoto, yang mana menurut pandangan Jack bahwa tangan milik Susanoo pada saat ini bercahaya sangat terang, dan bila Okita Shoji menghancurkan atau menyerang tangan kiri milik Susanoo no Mikoto, maka besar kemungkinan fokus Susanoo no Mikoto akan goyah dan dia tidak akan bisa menggunakan teknik berpedang yang telah ia kembangkan. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke arena pertempuran. Nampak Okita Shoji yang sudah akan bersiap untuk menghadapi Susanoo no Mikoto dengan jurusnya tersebut. Susanoo pun melancarkan setiap serangannya yang tidak bisa dihindari oleh Okita Shoji seperti sebelumnya. Dan benar saja, Okita pun tidak bisa menghindarinya. Namun dengan ketangkasan dan kekuatannya tersebutlah, Okita Shoji langsung mendaratkan kuda-kudanya dan mengeluarkan aura iblis, di mana tangannya diselimuti aura yang begitu mengerikan, berwarna merah. Semua penonton terkejut pada saat melihat itu. Walaupun dalam keadaan terluka, dengan memaksimalkan seluruh kemampuannya, Okita Shoji masih bisa berdiri dan masih bisa bertarung melawan Susanoo no Mikoto. Kemudian, karena serangan Susanoo dapat ditepis oleh Okita Shoji, Susanoo mencoba sekali lagi serangan yang sama. Namun tiba-tiba saja Okita Shoji langsung menyerang, menyergap dan meloncat ke atas Susanoo no Mikoto. Melihat hal itu, Susanoo tersenyum dan itu merupakan tindakan gegabah karena menurutnya dalam keadaan itu sudah dapat dipastikan Okita Shoji tidak dapat menghindari serangan anti Mugen miliknya lagi. Namun plot twist terjadi. Okita Shoji malah melemparkan pedangnya ke arah Susanoo yang langsung menusuk kaki kanan Susanoo yang membuat kuda-kuda milik Susanoo goyah. Susanoo pun nampak kesakitan setelah menerima serangan tersebut. Dan dalam seketika, Susanoo akan terjatuh, tapi untungnya ditahan oleh tangan kirinya sekaligus menendang kembali pedang Okita yang tertancap di kakinya. Dan pedang Okita pun melayang ke arah Okita Shoji. Okita pun di sini dengan seketika menangkap kembali pedangnya dan kita bisa melihat ekspresi Okita tersenyum yang sepertinya Okita berkomunikasi dengan Valkyrie-nya yang ada kemungkinan nih minasan Valkyrie milik Okita Shoji terdapat di pedangnya. Setelah itu, Okita juga mencoba untuk menyerang Susanoo no Mikoto kembali dalam keadaan tidak siap kuda-kuda. Namun, tak disangka, ternyata Susanoo no Mikoto ikut menyerang dalam keadaan tersebut, di mana pedang milik Susanoo ditebaskan ke arah Okita Shoji. Selanjutnya, benturan antar pedang yang luar biasa tidak bisa terelakkan. Nampak semua penonton sangat tercengang melihat kejadian tersebut.
Dan setelah melihat hasilnya, kita bisa melihat pasukan kepolisian Shinsengumi terkaget. Brunhild dan Gear pun terkaget, yang ternyata pada saat itu nampak Okita Shoji yang terpental dan hampir tidak sadarkan diri dengan luka yang sangat luar biasa akibat serangan milik Susanoo no Mikoto. Dan panel pun selesai. Oke, selanjutnya itu spoiler tambahan. Jack the Ripper, Hulk, dan juga Gear yang sedang bertarung untuk menentukan potongan terakhir cake dengan melakukan adu kartu. Jack mengeluarkan skillnya yang sangat luar biasa pada saat main kartu. Namun Hulk curiga bahwa ada kecurangan di balik itu semua, sehingga Hulk terus waspada terhadap Jack the Ripper. Oke, selanjutnya itu spoiler Dewa versus Dewa. Chapter dibuka dengan diperlihatkan pertarungan baru antara Ra dengan Cuculei. Di sini terlihat Cuculei yang sangat luar biasa menggunakan senjata yang berupa bongkahan kayu yang sangat berat yang dilancarkan kepada Dewa Ra. Dewa Ra juga tidak mau kalah dari anak setengah dewa tersebut. Wasit pun yang melihatnya sangat gemetar. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan dewa-dewa baru, terutama salah satu dewa yang akan bertarung di ronde berikutnya, yaitu Suzaku, sang makhluk mitologi penjaga arah mata angin dari Cina. Ternyata dia digambarkan seperti dewa yang lain memiliki tubuh manusia dengan rambut yang menggambarkan bulunya. Dia sepertinya sedang memerhatikan dan mengomentari pertarungan Cuculei versus Dewa Ra. Dan juga ada 4 dewa lagi nih dari Mesir yang diperlihatkan. Mereka adalah dewa-dewa pendukung Dewa Ra yang sedang menonton dan memberikan semangat pada Dewa Ra. Dan segitu dulu ya untuk spoiler Dewa versus Dewa. Nanti kita akan lanjut lagi di video yang berbeda. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-92, chapter bonus, dan juga spoiler manga spin-off Record of Ragnarok chapter ke-2, yaitu Dewa versus Dewa. Jadi gimana nih minasan terkait spoiler kali ini? Apakah makin seru atau minasan semua punya pembahasan lain atau pendapat lain? Silahkan langsung aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk pembahasan full ROM-nya seperti biasa di tanggal 28. Dan untuk spoiler tambahan yaitu spoiler manga Record of Ragnarok spin-off Dewa versus Dewa akan sensei bahas lagi spoilernya di video yang berbeda. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So tetap saksikan di channel Tahu-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari sensei. Sekian dari sensei, and bye bye.